Halo Mams, Assalamualaikum. Ya, kembali lagi dengan saya, Dr. Haji. Jadi, saya masih tentang buku KIA. Ya, halaman 23, yaitu bagaimana tentang persalinan. Jadi, ibu bersalin ini tanda-tanda awalnya apa saja, kemudian bagaimana cara-cara ibu bersalin. Nah, nanti akan saya jelaskan di sini. Ya, Mams. Jadi, Mams yang sudah 36 minggu atau sudah 9 bulan, itu akan merasakan tanda-tanda awal persalinan. Seperti apa? Perutnya sudah mules-mules. Kemudian, mulus-mulusnya itu sudah teratur. Jadi, dalam 10 menit, itu ada 3-4 kali kontraksinya. Nah, setiap satu kali kontraksi itu lebih kurang 30-40 detik. Jadi lama, kontraksi itu lama, Maps. Nyut gitu. Tapi kalau kontraksinya hanya semelenget, hilang, itu baru kontraksi palsu. Tapi kalau sudah kontraksinya sudah lama, baru hilang, nah itu sudah dinamakan kontraksi asli. Nah, kemudian timbulnya semakin sering dan semakin lama. Seringnya tadi berapa? Dalam 10 menit itu bisa 3-4 kali. Berarti apa? 2-3 menit sekali sudah timbul kontraksi lagi. 2-3 menit timbul, kemudian istirahat 1 menit, kemudian timbul lagi. Nah, inilah yang dinamakan kontraksi-kontraksi yang adekuat atau sudah kontraksi-kontraksi yang teratur. Nah, kemudian yang kedua adanya keluar lendir darah yang sudah bercampur darah atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Nah, berhubungan dengan keluar lendir atau cairan ini, di saat sudah ada keluar lendir darah, urutannya adalah Mams akan flek-flek dulu, keputihan dulu, banyak keputihan semakin banyak, kemudian sudah mulai flek-flek coklat, kemudian flek-flek berwarna pink, kemudian baru keluar lendir darah. Keluar lendir darah ini menandakan sudah adanya dari serviks itu adanya pembukaan. Jadi pembukaan mulut rahim sudah mulai ada, sehingga itu dinamakan dengan pembukaan atau masuknya persalinan. Nah, kalau sudah ada lendir darah tadi, kalau diperiksakan di pemeriksaan dalam, itu sudah pembukaan 1-2 cm. Berarti sudah mulai ada persalinan yang fase laten atau persalinan sudah masuk dalam persalinan. Itu Mams harus senang. Jadi Mams jangan takut kalau sudah mulai flek-flek, sudah mulai darah. Itu Mams, Dok, kok sudah kayak begini ya? Sudah ada darahnya, saya harus gimana? Tidak, jadi Mams harus merasa senang. Karena Mams ingin melahirkan. Kecuali kalau Mams memang masih di bawah 9 bulan. Kita takut kehamilan prematurnya, kita takut kehamilan kegugurannya kalau di bawah 20 minggu. Tapi kalau sudah di atas 9 bulan, Mams senang. Kenapa? Sudah mulai ada pembukaan. Itulah yang dicari. Jadi Mams titip berpikir positifnya buat Mams. Kalau ada lendir darah, ada kontraksi, sama dengan tidak takut tapi bahagia. Berarti Mams sudah mau masuk persalinan. Kemudian jika muncul salah satu tanda di atas, segera bawa ibu hamil atau Mams tadi ke fasilitas kesehatan. Mams tentu tadi sudah tahu mau melahirkan di mana. Di RB, di rumah bersalin, di klinik-klinik, atau di puskesmas yang ada rawat inapnya, atau di rumah sakit sekalipun. Konsultasikan bersama kami, Mams. Tanyakan bagaimana saya bisa tidak lahiran di RB atau puskesmas saja. Kalau tidak ada masalah, tentunya silakan. Tapi kalau ada sesuatu dan curiga sesuatu, Mams harus lahiran di rumah sakit. Kita masuk ke yang selanjutnya, Mams ya. Slide. Di halaman 24 ada tanda-tanda akan bersalin didahului dengan rasa mules yang semakin lama semakin kuat. Mulesnya tadi sudah mulai teratur, semakin kuat, dan semakin kontraksinya semakin hebat tadi itu. Dan keteraturan ini tadi yang akan membuat tadi kontraksi dan ada flek-flek atau darah tadi itu. Kemudian kehamilan pertama biasanya bayi baru lahir setelah 12 jam setelah mules-mules. Kehamilan kedua dan berikutnya lebih cepat dibandingkan anak pertama. Atau itu tadi yang disebut dengan ada fase laten dan ada fase aktif. Di mana setelah masuk dalam fase aktif paling tidak buka 4, itu Mams baru bisa kira-kira 10 jam lagi, karena satu pembukaan lebih kurang 6 jam sampai 10 jam kalau sudah buka 4. Kalau dari buka 1 sampai buka 3 itu berlangsung 3 sampai 6 jam.
Jadi di total bisa seperti buku ini 12 sampai 18 jam kira-kira dari persalinan itu sendiri. Jadi moms harus dihemat-hemat tenaganya. Jangan baru buka 1, buka 2 sudah teriak-teriak. Buka 1, buka 2 sudah kecapean, tenaganya sudah habis. Pada saat nanti mau lahiran, moms sudah kehabisan tenaga untuk mengejar yang diharapkan tadi sudah tidak bisa akhirnya. Titip moms, jadi ikut senam, ikut yoga untuk mengatur nafasnya tadi. Kemudian ibu berhak memilih didampingi atau tidak, dan berhak memilih siapa pendampingnya. Tentu, jadi saya sendiri sangat menganjurkan moms untuk didampingi oleh para suami atau keluarga atau orang tua, di mana tadi itu sebagai support pada saat moms nyeri, itu sebagai support dukungan bagaimana bisa melahirkan secara normal tadi itu. Kemudian, moms berhak memilih posisi persalinan yang diinginkan, diskusikan sama kami, dokter, para bidan, dan moms tentunya sudah ikut yoga atau senam. Nanti moms akan diajarkan posisi-posisi untuk melahirkan ini. Walaupun yang normal adalah posisi litotomi atau posisi terlentang seperti biasa, dan diajarkan nanti bagaimana untuk lahirannya. Nah, jika terasa ingin buang air besar, segera beritahu petugas. Jadi, rasa yang dirasakan pada mam semua pada saat sudah buka 7, 8, 9 atau buka lengkap, kepala bayi ini tentunya akan menekan di anus atau usus besar tadi, sehingga rasanya ingin pup, ingin BAB. Nah, rasa ini benar ada memang akan keluar BAB-nya, fesesnya atau tidak. Jadi kita akan bersihkan. Kalau memang mau BAB, biarkan pup dulu, kita bersihkan supaya tidak mengenai oleh bayinya lahirannya tadi. Kemudian untuk mengurangi rasa sakit, tarik nafas melalui hidung dan keluarkan lewat mulut. Nah, ini akan diajarkan pada fase senam dan yoga. Moms bisa lihat, bisa mengikuti bagaimana moms pada saat senam diajarin untuk itu. Tarik nafas, buang nafas, bukan malah panik, bukan malah teriak-teriak. Sehingga apa? Rasa sakit tadi bisa terkurangi. Nah, segera setelah bayi lahir, lakukan IMD. Jadi IMD ini sebagai bonding untuk moms dan bayinya adalah skin to skin, di mana kontak dari bayi itu dari kulit ke kulit di antara bayi membutuhkan waktu dalam waktu 1 jam setelah kelahiran dan berlangsung juga selama 1 jam. Jadi moms, saya titip moms yang sudah masuk fase-fase melahirkan, yaitu 36 minggu ke atas atau dinamakan 9 bulan, 36 minggu sampai 40 minggu, 40 minggu tadi adalah HPL, itu sudah masuk fase-fase ingin melahirkan. Jadi bisa melahirkan di 37, 38, 39, atau 40 minggu itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga moms harus sudah bersiap dengan hal-hal yang kita pilihkan tadi. Jadi moms, semangat buat moms semua. Tolong dibaca yang sudah 36, 37 minggu. Nah, dibaca halaman 23 dan 24 tadi. Jadi, dilihat kembali apa sih saya harusnya bagaimana. Nah, semangat selalu moms, sehat selalu, lancar persalinannya, happy pregnancy dan smart baby ya moms. Ya moms, assalamualaikum.